Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang saat ini mengikuti perkuliahan kelas online pada mata kuliah Sistem Mekanikal Gedung. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya, bahwa pada kali ini adalah pertemuan pertama saya di semester ini, yang sebenarnya ada satu pertemuan sebelumnya ya. Nanti kita akan atur berikutnya. Nama saya Darmansyah. Saya dosen di Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Beberapa kali juga sudah mengajar untuk ke sistem mekanikal gedung. Kebetulan saya di Mercu Buana sudah 10 tahun. S1 saya di Teknik Mesin, S2 melanjutkan di jurusan Material Science and Engineering. Jadi itu adalah jurusan yang lebih spesifik di Teknik Mesin. Oke, baik. Selanjutnya kita coba lihat pada pertemuan kali ini. Saya tidak langsung kepada pembahasan detail, tapi karena ini adalah pertemuan pertama, saya akan coba melihat apa kisi-kisi dari mata kuliah Sistem Mekanikal Gedung. Jadi ada beberapa kisi-kisi ataupun silabus. Pertama adalah tentang peralatan plumbing, kedua adalah sistem air bersih, sistem air kotor, pembuangan, dan juga sistem tentang hot water ya. Itu yang ada di silabus. Saya memakai buku karena yang saya temukan nih sebenarnya ada buku textbooknya ya, hard copy masalahnya ada, tapi saya cari padanannya yaitu buku Practical Plumbing Engineering yang diterbitkan oleh American Society of Plumbing Engineers. Artinya banyak sekali yang merujuk kepada aspek ini tentang perplumbingan, pemipaan di dalam gedung. Baik, kita akan coba melihat ini di dalam daftar isi ya. Konten yang ada adalah kita akan coba lihat water supply service. Kita coba lihat di sebelah kiri sini. Buku ini cukup panjang, sekitar 500 lebih halaman ya. Pertama tentang water supply service yang berisikan tentang water quality and treatment ya. Di sana akan kita coba lihat bagaimana tentang proses pengolahan air dan bagaimana kualitas dari air yang harus ataupun air yang diizinkan sebenarnya. Kalimat yang betul adalah kalimat air yang dapat diizinkan untuk didistribusikan ataupun untuk dikonsumsi kepada pengguna ya. Kemudian kita akan baca water supply requirement in buildings ya. Di situ akan kita pelajari masalah bagaimana persyaratan-persyaratan suplai air di dalam bangunan ya. Kemudian kita lihat juga water distribution system in building ya. Ini kita akan pelajari bagaimana cara pendistribusian air di dalam bangunan ya. Ini cara mendistribusikan seperti apa. Keempat, water pressure in domestic water distribution system ya. Ini akan kita pelajari bagaimana tekanan air yang diperlukan untuk mendistribusikan pada sebuah area lingkungan, cakupan area lingkungan ya. Kemudian akan kita lihat juga pastinya plumbing fixtures and fitting. Ini adalah peralatan-peralatan plumbing ya.
peralatan-peralatan pemipaan agar dapat air bisa didistribusikan dengan tepat ke tempat yang akan dituju. Keenam, kita juga akan lihat pastinya water pumps, ya, pompa air, ya. Kalau kalian bayangkan adalah pompa air di rumah, hampir sama sebenarnya. Kemudian yang paling penting juga adalah sizing a water supply system, item 7. Ya, bagaimana kita bisa merencanakan, ya, mensizing itu bahasa teknisnya adalah bagaimana merencanakan, menghitung, ya, berapa kebutuhan supply air pada suatu cakupan area. Ya. Kedelapan adalah piping installation. Ya. Piping installation. Bagaimana kita bisa melihat ataupun menggambarkan instalasi pemipaan. Kesembilan adalah seismic protection. Ke-10 spesifikasi. Ke-11 adalah installation of water system in a building. Ke-12 testing of plumbing system. Ke-13 protecting water supply system. Ke-14 hot water supply system. Ya, kalau kita lihat item 14 ini cukup menjadi bagian tertentu dalam pembahasan perplumbingan. Kenapa ada hot water supply system? Jadi bagaimana kita bisa menyalurkan atau mendistribusikan air panas ataupun air hangat di dalam sistem instalasi penyaluran air. Ya. Ke-15 fire sprinkle and standpipe system. Ya. Jadi ini khusus untuk misalkan kayak pemadam kebakaran, bagaimana kita bisa mendistribusikan air di dalam pemipaan untuk pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran. Ini sudah menjadi kewajiban. Part 2, ya. Ini baru kita membicarakan drainage services. Ya. Bagaimana kita bisa merencanakan sistem drainase, ya, sanitary drainase system. Bagaimana sistem pembuangannya, gitu ya. Oke, kemudian part ketiga yang mungkin orang agak kurang banyak melihat, tapi terjadi di lapangan, yaitu adalah noise control. Ya. Ini adalah item terakhir di buku ini, noise control in pumping system. Kenapa ada satu item tersendiri menjadi satu pelajaran noise control? Ya, betul, karena di dalam penyaluran pendistribusian air adanya suara-suara di dalam pemipaan, di dalam penyaluran pendistribusian air itu menunjukkan gejala-gejala tertentu. Nah, ini harus diperhatikan. Misalkan kalian mendengar pipa yang menyalurkan air, ya, itu mengeluarkan suara-suara tertentu, apakah suara berisik, apakah ada suara yang menimbulkan getaran di pipa, itu adalah suatu indikasi something happen. Ada sesuatu yang terjadi di dalam penyaluran air. Pasti, ya. Jadi air, water, ya, itu adalah liquid. Liquid itu adalah salah satu fluida. Fluida itu ada beberapa macam. Fluida itu ada dua, ya, liquid dan gaseous. Fluida itu adalah gas dan liquid. Baik gas maupun cairan, liquid, sama saja, ya. Artinya dalam penyalurannya dia juga harus diperhatikan masalah noise control, ya. Jadi di dalam ilmu perpipaan akan nantinya kita lihat
dan kita ketahui cara untuk mengindikasikan bahwa suatu aliran fluida di dalam pemipaan itu apakah memang berjalan, mengalir dengan apa yang orang sering bicarakan adalah aliran laminer ataupun aliran turbulen. Oke, nanti berikutnya akan kita bahas selanjutnya. Untuk pertemuan pertama, saya cukupkan sampai sini. Kalian coba cari di internet ya untuk soft copy ini. Saya wajibkan, ini banyak saya juga dapatnya di internet, Practical Plumbing Engineer. Buku-buku yang lain lebih lengkap ya, tapi lebih panjang, lebih tebal sampai ribuan halaman. Saya kira ini sudah cukup mewakili beberapa textbook ya. Silahkan untuk dicari di internet, karena juga saya akan mengambil panduan dari sini. Ada 2 buku lainnya, yaitu berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia, tentang sistem plumbing di Indonesia. Saya juga mengambil dari sana, silahkan. Saya sudah upload di post, dan juga saya sudah kasih informasi untuk buku lainnya tentang mechanical and electrical equipment in buildings. Silahkan dicari, di searching, di download begitu. Saya kira saat ini sudah dimudahkan untuk melakukan pencarian textbook secara online. Terima kasih, itu saja. Dan jangan lupa untuk ditanggapi ya dalam forum, dan juga tugasnya juga agar dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.